Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tiarani dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya menjelaskan tentang tokoh pahlawan Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang bernama asli Raden Ajeng Kustiah Bulaningsih Retnoedi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Purwodadi. Jadi Nyi Ageng Serang itu adalah pahlawan Indonesia berasal dari Purwodadi. Nyi Ageng Serang adalah pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang pada saat itu adalah pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan untuk menyerang kolonial Belanda. Nyi Ageng Serang adalah perempuan pemberani yang tak gentar melawan penjajah yang berusaha menguasai tanah kelahirannya. Jadi jika ada yang berusaha menguasai tanah kelahiran Nyi Ageng Serang, dia dengan berani dan tak gentar melawan penjajah. Nyi Ageng Serang merupakan salah satu perempuan yang turut serta turun ke medan perang. Nyi Ageng Serang didapuk sebagai panglima perang berkat strategi perangnya saat melawan penjajahan. Salah satu taktik Nyi Ageng Serang yang cerdas adalah mengelabui musuh dengan menyamar menjadi semak menggunakan daun talas. Nyi Ageng Serang adalah keturunan Sunan Kalijaga. Ki Hajar Dewantara di keturunan Nyi Ageng Serang. Jadi Ki Hajar Dewantara itu cucu dari Nyi Ageng Serang. Masa kecil Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang lahir di Serang, Purwodadi tahun 1751 dengan nama asli Raden Ajeng, bisa disebut R.A. Kustiah Bulaningsih Retnoedi. Sang ayah adalah Pangeran Natapraja, penguasa daerah Serang dan Panglima Perang Sultan Hamengkubuwono I. Gelar sang ayah adalah Penabahan Serang. Sejak kecil, Nyi Ageng Serang sering mengikuti perang-perang terhadap Belanda. Menyimpang dari adat kebiasaan yang kuat pada masa itu, Nyi Ageng Serang rajin mengikuti latihan militer dan siasat perang bersama prajurit pria, sehingga Nyi Ageng Serang sering ikut perang untuk melawan penjajah. Beliau merupakan pejuang perempuan yang memerdekakan rakyatnya.
dari penjajah. Seorang wanita yang rajin mengikuti latihan kemiliteran dan siasat perang. Beliau juga berperan penting dalam Perang Diponegoro pada tahun 1824 sampai 1828. Nyi Ageng Serang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Setelah ayahnya wafat, Nyi Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Serang. Banyak rakyat sengsara dan kelaparan dalam masa kepemimpinannya. Tapi beliau selalu membantu kesengsaraan rakyatnya dengan cara mengusir pasukan Belanda dan membagikan makanan. Awalnya Serang menjadi tulang punggung pemberontakan. Namun perlawanan terhenti karena ada perdamaian dari pihak raja-raja dan Belanda. Di masa tuanya, Panembahan Serang lebih menekuni agama Islam. Putra-putrinya diberikan pendidikan agama, bahkan beberapa waktu lamanya mereka dikirimkan ke Kadilango, Demak, bekas kediaman Sunan Kalijaga, untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah perjanjian Giyanti, Panembahan Serang tidak mau berurusan dengan politik karena dia tidak setuju dengan raja-raja Jawa yang berdamai dengan Belanda. Namun karena Serang adalah musuh besar Belanda, Belanda pun menyerang Serang secara mendadak. Dalam pertempuran itu, Natapraja Muda, kakak Nyi Ageng Serang, meninggal. Kemudian Panembahan Serang jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah sang ayah wafat, Nyi Ageng Serang mendapat gelar namanya untuk menggantikan kedudukan sang ayah pada Perang Diponegoro. Saat Diponegoro telah berperang melawan Belanda, Nyi Ageng Serang segera memerintahkan cucunya R.M. Papak mengerahkan rakyat untuk turut berjuang. Segala penyerangan, perlawanan, dan siasatnya tidak lepas dari petunjuk Nyi Ageng Serang. Dalam Perang Diponegoro itu, R.M. Papak bergelar Basanoto Projo. Sejak saat itu, Pangeran Diponegoro sering mengirimkan utusan untuk meminta nasihat Nyi Ageng Serang. Sebagai penasehat Pangeran Diponegoro, Nyi Ageng Serang sejajar dengan P. Mangkubumi dan P. Joyokusumo yang ahli siasat perang. Pada tahun 1825, saat Perang Diponegoro pecah, Nyi Ageng Serang kehilangan sang suami, Pangeran Mutia Kusumowijoyo, dalam pertempurannya. Namun, Nyi Ageng Serang tetap meneruskan perjuangan
meskipun saat itu berusia 73 tahun. Nyi Ageng Serang mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan. Strategi perang Nyi Ageng Serang yang paling sering berhasil adalah penggunaan daun talas sebagai media penyamaran. Nyi Ageng Serang, Pangeran Adi Suryo, dan Pangeran Somonegoro pernah memimpin perlawanan di daerah pegunungan. Nyi Ageng Serang, Pangeran Adi Suryo, dan Pangeran Somonegoro pernah memimpin perlawanan di daerah pegunungan Monoreh, Kadipaten Adikarto, serta daerah Kadipaten Kulon Progo. Pasukannya membawa panji gula kelapa warna merah putih di daerah Jawa Tengah bagian timur laut. Pahlawan nasional. Pada tahun 1828, Nyi Ageng Serang meninggal dunia di usia 76 tahun. Jasadnya dimakamkan di daerah Beku, di Desa Beku, Kulon Progo, tempat Nyi Ageng Serang pernah bergerilya melawan Belanda. Saat meninggal, daerah Serang adalah daerah merdeka. Nyi Ageng Serang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 84 1974. Setelah saya membaca dan mengenal sosok Nyi Ageng Serang, semangat perjuangannya mengalir dalam diri saya. Sebagai pelajar, saya akan menyalurkan semangat perjuangan ini dengan terus belajar dan selalu menghargai orang lain, khususnya pada perempuan. Karena pada awalnya saya tidak menyadari bahwa ternyata perjuang kemerdekaan tidak hanya laki-laki, akan tetapi banyak pula pejuang perempuan yang berjuang untuk kemerdekaan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan semangat perjuangan anak muda. Perempuan ningrat kelahiran Jepara ini mendobrak stigma perempuan Jawa yang lemah. Sebenarnya tak semua perempuan Jawa sesuai stigma tersebut. Dalam sejarahnya banyak perempuan-perempuan hebat. Raden Ayu Serang, lebih dikenal sebagai Nyi Ageng Serang, dilahirkan di Desa Serang 40 km sebelah utara Surakarta dekat Purwodadi
di pinggir Kali Serang sekitar tahun 1762. Nyi Ageng Serang adalah perempuan pejuang yang gigih berperang melawan penjajah di daerah Kulon Progo. Sewaktu berusia 16 tahun, Nyi Ageng Serang pernah dipersunting oleh Hamengkubuwono II. Tapi perkawinan mereka tidak bertahan lama. Sang Raden Ayu lalu menikah lagi dengan Pangeran Serang I, Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo, yang masih kerabat keluarga Kalijaga. Pasangan itu lantas mukim di Serang dekat Demak dan daerah di kawasan pantai utara Jawa. Putranya, Pangeran Kusumo Wijoyo, yang dijuluki Pangeran Serang II, menjadi panglima di Ponorogo di area Demak pada bulan-bulan awal Perang Jawa. Peter Carey menyebut berkat latar belakang keturunan mereka yang berasal pada sang wali dan laku tirakatnya, sang pangeran dan ibunya sangat dihormati pengikut di Ponorogo karena dianugerahi kesaktian atau tenaga batin yang luar biasa. Kemampuan itu dicapai dengan bersemedi dalam gua-gua sunyi di pantai selatan Jawa. Bahkan terdapat kabar angin di Ponorogo bersiap mengalihkan sebagian wewenangnya kepada cucu Raden Ayu Serang, Raden Mas Papak, bila ia menang melawan Belanda. Dengan daun yang digunakan untuk siasat dan strategi, Nyi Ageng Serang memerintahkan pasukannya untuk melindungi kepalanya dalam penyamaran, sehingga tampak seperti kebun tanaman dari kejauhan. Setelah dekat dan dalam jarak sasaran, barulah musuh dihancurkan. Di pusat pertigaan jalan utama Kulon Progo ada patung Nyi Ageng Serang yang sedang menaiki kuda dengan membawa tombak berbendera di tangannya. Ini menggambarkan betapa perkasanya sang Raden Ayu. Ia merajalela dan membunuh musuh, termasuk Ki Simbarjaya si pengkhianat dengan senjatanya, curdrik dan selendangnya. Karena kesaktiannya, oleh masyarakat Serang, sang Raden Ayu dijuluki Jayeng Sekar. Kemasyhurannya sebagai anggota keluarga Sunan Kalijaga yang dimuliakan itu, belum lagi kehidupannya sebagai seorang pejuang dan perempuan pertapa, memungkinkan Nyi Ageng Serang memberikan pengaruh penting pada penduduk daerah aslinya, Serang Demak. Bahkan lama setelah Perang Jawa resmi berakhir 28 Maret 1830, setelah Raden Mas Papak menyerah
Nyi Ageng Serang hidup dalam pengawasan Belanda. Mencapai usia 93 tahun, lebih lama dibanding putranya, Pangeran Serang II maupun cucunya, Raden Mas Papak dan kerabatnya, Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang wafat pada 10 Agustus 1855. Saat itu, penguasa Belanda di Yogyakarta yang selalu mengawasinya selama 2 dasawarsa terakhir kehidupannya menarik napas lega. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.